Nah, kita harus apresiasi apapun usaha pemerintah untuk menggait banyaknya investasi di dalam negeri. Terlebih, pemerintah tetap mengutamakan pemberdayaan kemampuan lokal agar bisa bersaing. Jadi ya sepakat, nggak ada Tesla juga nggak apa-apa kok. Kita bisa jaya dengan peluang lainnya. Ya pemirsa, Malaysia makin kencang mengupayakan pertumbuhan industri semikonduktor atau chip untuk menyambut pasar mobil listrik atau electric vehicle yang terus berkembang. Menteri Perindustrian Malaysia, Zafrul Aziz, mengatakan sudah banyak produsen EV yang memesan komponen dari Malaysia. Tidak tanggung-tanggung, nilainya mencapai miliaran dolar Amerika Serikat. Wah, apakah Malaysia akan menjadi saingan dari Indonesia? Kita akan bahas dalam Indonesia harus siaga karena Malaysia mau kuasai pasokan mobil listrik. Kita masuk ke slide pertama. Menteri Perindustrian Malaysia, Zafrul Aziz mengatakan tujuan pemerintah Malaysia adalah meningkatkan jumlah produsen EV di negaranya. Ia mengatakan Tesla milik Elon Musk kini menjadi salah satu penyedia stasiun pengisian daya charging station yang utama di Malaysia. Iya, Tesla yang sempat ketemu dengan Pak Luhut, tapi ternyata PHP ke Indonesia dan akhirnya berlabuh di Malaysia. Pada Agustus tahun lalu, Tesla telah menyiapkan markas baru di Malaysia yang membuktikan komitmen investasinya di negara tersebut. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyebutkan niat baik tersebut bahwa EV menjadi prioritas kami, menurutnya. Untuk itu, industri semikonduktor menjadi salah satu yang akan terus dikembangkan di Malaysia. Pasalnya, mobil normal selama ini membutuhkan 5.000 chip, sementara untuk EV sendiri itu membutuhkan 15.000 chip. Langkah konkretnya, Malaysia telah menyiapkan satgas khusus untuk menggenjot semikonduktor nasional. Dengan begitu, Malaysia berharap bisa mengambil peran krusial dalam industri pasokan chip. Aziz mengatakan satgas telah menyoroti pentingnya sektor semikonduktor di Malaysia. Saat ini sektor tersebut telah menyumbang 7% PDB dan setengah dari nilai ekspor. Malaysia membutuhkan sekitar 50.000 engineer listrik dan elektronik setiap tahunnya. Aziz mengakui saat ini memang jumlah talentanya masih terbatas. Nah, dengan sekian banyak yang sudah direncanakan oleh Indonesia, kok bisa sih Tesla memilih Malaysia? Apa alasannya? Jadi memang pertemuan antara Malaysia dan juga Tesla sudah terjadi sejak tahun lalu dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan Juli 2023 bahwa Tesla akan mendirikan kantor cabang di Selangor pada tahun tersebut di 2023. Anwar juga menjelaskan dalam rapat yang dibicarakan tentang partisipasi SpaceX untuk menyediakan layanan satelit Starlink untuk Malaysia bisa memperluas akses internet. Jadi nggak cuma masuk bawa mobilnya aja, tetapi juga dia membawa satelit ya, satelit Starlink. Nah, Tesla juga sudah menawarkan mobil listrik, mobil Y di Malaysia seharga Rp199.000 atau sekitar 657,8 juta rupiah. Model Y ini adalah mobil listrik terlaris di dunia pada kuartal pertama tahun 2023. Padahal kalau dipikir-pikir ya, pendekatan Indonesia ke Tesla sudah sejak 2020 loh, tapi sepertinya kandas begitu aja. Alasannya apa sih sebenarnya yang dimiliki Malaysia? Nah, Menteri Investasi Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia, Tengku Zafrul Aziz mengatakan, kalau misalkan Tesla itu tertarik dengan sejarah Malaysia yang sudah lebih secara 50 tahun lebih unggul, memiliki infrastruktur dan juga ekosistem besar pada sektor elektronik. Nah, dari sisi pengadaannya, banyak bagian-bagian Tesla yang memang dibuat dari pabrik Malaysia. Di Malaysia sendiri, Tesla memulai dengan impor bebas tarif. Ya, perusahaan akan menjual mobilnya bulan lalu di negeri jiran dengan harga di bawah 50.000 dolar Amerika Serikat. Ini adalah sekitar seperempat dari harga eceran di Singapura ataupun di Indonesia, jadi memang lebih murah. Menurutnya, kesepakatan Tesla tersebut tidak hanya baik untuk dompet konsumen Malaysia, tetapi juga pengaturan tersebut mencakup serangkaian janji lainnya, di mana Tesla akan membangun jaringan pusat layanan dan titik pengisian daya. Jadi fokusnya setelah berinvestasi adalah impor kendaraan. Sudah pasti ya untuk jual beli, akan menjual model beragam, salah satunya adalah model Y ke pasar. Lalu yang kedua adalah jaringan super station atau untuk charging station. Ini untuk mengatasi aspek penting infrastruktur pengisian daya. Tesla jadinya membangun jaringan luas stasiun pengisian cepat dan pengisian reguler di seluruh lokasi strategis di Malaysia. Selain itu juga membangun kantor pusat dan juga pemasaran ya, khususnya untuk pusat pelayanan yang akan berfungsi sebagai pusat untuk semua operasi perusahaan,
mulai dari pemasaran, pelatihan, aktivitas dukungan pelanggan, dan juga kendaraan layanan yang dilengkapi dengan alat diagnostik canggih dan dikelola oleh teknisi Tesla yang sangat terlatih untuk menawarkan layanan purna jual yang cepat dan andal kepada pelanggan. Yang terakhir adalah pusat percobaan atau pengalaman atau test drive yang akan berada di area metropolitan utama di seluruh Malaysia, di mana pelanggan dapat menjelajahi dan merasakan model kendaraan listrik terbaru secara langsung. Nah, keputusan Tesla mendirikan kantor pusat regional di Cyberjaya, Malaysia dikatakan bukan tanpa alasan. Meski RI telah menyebut diri ingin menjadi pusat rantai pasokan EV di Asia, di mana pemerintah pun melarang ekspor nikel mentah dan mendukung pengembangan industri baterai EV berbasis nikel, fleksibilitas dari Malaysia menjadi pemenangnya. Kejadian Tesla ke Malaysia ini sama dengan banyaknya investor yang memilih Vietnam dibandingkan dengan RI. Sejumlah kebijakan yang dimiliki Indonesia seperti Prolokal ini menjadi penyebab dari menghilangnya banyaknya investor ini. Luhut pun menanggapi hal ini dan Luhut menyebutkan rencana Tesla membuka kantor cabang di Asia, salah satunya Malaysia, sebenarnya hanya untuk menjadi agen penjualan mobil, bukan membangun pabrik mobil. Memang seperti yang diketahui ya. Kementerian Energi dan juga Sumber Daya Mineral atau SDM juga mengungkapkan tidak masuknya Tesla untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik di Indonesia bukanlah akhir dari segalanya kok. Staf khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di bidang percepatan pengembangan industri sektor SDM, Agus Cahayana Wirakusuma juga mengatakan saat ini Indonesia sebenarnya sudah mempunyai komitmen investasi dari beberapa produsen mobil listrik global. Salah satunya adalah Hyundai, jadi Tesla nggak ada juga nggak kenapa-napa. Bahkan produsen otomotif asal Korea Selatan tersebut juga telah mendirikan pabrik baterai di Indonesia guna mengamankan pasokan baterai kendaraan listriknya. Oleh sebab itu, Agus pun memandang dengan masuknya Hyundai, tentunya akhirnya Tesla akan berpikir lebih keras atau berpikir dua kali. Nah, sebenarnya namanya investasi mungkin gak cuma Tesla aja yang gagal masuk. Banyak juga yang lain ya yang gagal masuk, tapi kan banyak juga yang berhasil. Nah, kita harus apresiasi apapun usaha pemerintah untuk menggait banyaknya investasi di dalam negeri. Terlebih, pemerintah tetap mengutamakan pemberdayaan kemampuan lokal agar bisa bersaing. Jadi ya sepakat, gak ada Tesla juga gak apa-apa kok. Kita bisa jaya dengan peluang lainnya. Sekian. Ya pemirsa, Malaysia makin kencang. Jangan lupa like, comment, subscribe. Aduh, subscribe. Skala kaku. Mangan sih.